maka pernikahan yang sudah lalu sah dan tidak perlu diulang ketika mereka sudah masuk Islam. Dan suaminya yang kafir yang sekarang masuk Islam itu, selama istrinya itu belum nikah dengan orang lain, kan istrinya masuk Islam lebih dahulu, ya. Selama belum nikah dengan laki-laki lain, maka suaminya itu lebih berhak. Contohnya adalah kasus atau kisahnya Zainab binti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Zainab ini putrinya Nabi dahulu, ya, sebelum datang Islam memang sudah terjadi pernikahan, suaminya kafir. Sementara Zainab binti Ar-Rasul sudah masuk Islam, ya. Setelah sekitar 4 tahun baru suaminya Zainab ini masuk Islam. Maka apa yang sudah terjadi dari pernikahan, ya, tidak perlu diulangi, tidak perlu diulangi. Sama juga dengan kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu masuk Islam, anaknya Abu Jahal. Dan dia termasuk orang yang dahulu divonis mati, dimanapun dia berada dibunuh. Karena dia memang orang yang termasuk keras dalam memerangi Islam dan Muslim. Ternyata istrinya itu sudah masuk Islam, sedangkan dia lari dari Mekah menuju Habasyah. Ketika ingin naik kapal, ternyata pemilik kapal ini bagus. Saya mau mengantarkan kamu ke Habasyah dengan syarat kamu syahadat dulu. Kamu apa? Syahadat dulu. Ikrimah nggak mau. Justru dia lari karena apa? Dari ini kok sekarang dia disuruh apa? Syahadat nggak mau. Ya, kalau nggak mau syahadat saya nggak mau ngangkut kamu. Akhirnya dia, ya, tidak jadi pergi. Kemudian dikejar oleh istrinya. Kejar ketika sudah dekat pantai, ya. Kemudian istrinya mengatakan, sudahlah suami, kamu masuk Islam saja. Kamu akan selamat. Kata dia, siapa yang menjamin saya bisa selamat? Saya sudah divonis mati seperti ini. Kamu akan selamat. Rasulullah akan membebaskan kamu. Kemudian dia masih kafir waktu itu. Ingin menghubungi istrinya, menolak istrinya. Enggak mau. Kata Ikrimah, di mana kamu ini? Kamu istri saya, kamu dihubungi? Enggak, kamu kafir. Ya, masuk Islam dulu saya baru mau, ya, melayani kamu. Ya. Kemudian setelah itu dia datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam dan menyatakan keislamannya. Ya, kemudian setelah itu ditetapkan pernikahan yang sudah terjadi di zaman dahulu tidak perlu diperbaharui ketika mereka sudah masuk Islam. Ini fikih yang mungkin penting. Ya. Kemudian di sana ada faedah. Kalau wanita muslimah tidak boleh nikah dengan laki-laki yang kafir, baik itu ahli kitab atau bukan ahli kitab. Namun beda kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab, al-Yahud atau an-Nasara, maka dibolehkan. Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Dihalalkan bagi kalian untuk menikahi wanita-wanita yang suci. Bukan wanita yang nakal, bukan wanita pelacur lah ya. Wanita yang memang menjaga kehormatannya. Dari ahlul kitab. Ya, dari ahlul kitab. Jadi dibolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, al-Yahud wa Nasara. Kalau ada yang bertanya, mungkin ini ahlul kitab zaman dahulu, kalau zaman sekarang, apa? Tidak, jawabannya sama. Gak ada bedanya. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu sudah, ya, terjadi perubahan dalam At-Taurat wal Injil. Keyakinan Trinitas itu sudah ada. Bahkan sejarahnya penyimpangan itu kan pada abad-abad pertama atau kedua Masehi, ya, sudah terjadi penyimpangan dari agama Nabi Isa alaihissalam. Sebelum diutusnya Nabi, sebelum Nabi lahir bahkan. Jadi tidak ada bedanya ahlu kitab yang ada di zaman Nabi dengan ahlu kitab yang ada di zaman sekarang. Kalau ada yang bertanya, tadi kan Nabi menganjurkan agar kita mencari wanita yang apa? Shalihah. Jawabannya memang seperti itu. Idealnya adalah menikah dengan apa? Wanita yang shalihah. Tapi kalau boleh, hukumnya sih boleh. Ya, hukumnya boleh. Cuma kalau mau ideal, tentu jangan menikah kecuali wanita yang apa? Shalihah. Jangankan yang ahlu kitab, yang muslimah saja kita pilih-pilih. Pilih yang betul-betul ya shalihah. Cuma kalau bolehnya boleh di sini. Jadi ayat ini bukan berarti anjuran jika kita rame-rame nikah ahlu kitab, ya tidak. Karena di sini kan cuma kebolehan saja. Bedakan antara boleh dan apa? Anjuran. Kalau anjuran tentu ya kita milih yang ya baik. Kemudian kita akan lanjutkan kisah Ummu Sulaim. Setelah Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah dengan mahar yang termahal dalam sejarah. Dia rela jika mendapatkan mahar dari suaminya berupa apa? Masuk Islamnya dia. Sehingga kata Thabit Ibn Aslam Al-Bunani, dan ini adalah
muridnya Anas bin Malik belum pernah sampai kepada kami suatu berita, suatu mahar yang lebih besar dari maharnya Ummu Sulaim. Sungguh dia rela masuk Islamnya suaminya sebagai mahar baginya. Kemudian Ummu Sulaim kini menjadi istrinya Abu Talhah, dan mereka berdua dikaruniai seorang anak lelaki. Abu Talhah pun sangat mencintai anaknya. Seperti itu orang tua cinta pada anaknya. Nanti akan kita sebutkan faedahnya. Dan pada suatu hari anaknya sakit keras. Abu Talhah sebagai seorang bapak yang cinta kepada anaknya pun lemas. Siapa yang tidak lemas ketika mengetahui anaknya sakit keras lagi. Karena biasanya sakit keras itu akan mengantarkan kepada alam yang lain, ya, mengantarkan kepada alam yang lain, ke alam kubur. Dan adalah Abu Talhah kebiasaan beliau kalau berangkat salat subuh, berangkat ke masjid Nabi, itu pulangnya nanti menjelang zuhur. Duduk di masjid Nabi terus sampai menjelang zuhur, pulang, makan, istirahat, nanti pas zuhur berangkat lagi ke majelisnya Nabi, pulang nanti malam. Kalau ada yang bertanya, loh apa nggak kerja Abu Talhah ini? Punya anak, punya istri kok nggak kerja? Masjid terus. Abu Talhah itu orang kaya. Ya seperti ini loh orang kaya, sudah kaya itu ya harusnya banyak-banyak mulazam masjid. Tapi kita dapatkan orang kalau udah kaya malah jauh dari majelis, kok aneh. Gitu kan? Harusnya kalau kaya itu ya kayak Abu Talhah ini, udah cukup dari kebunnya, kok malah jauh dari masjid, jauh dari majelis. Ini kan bertolak belakang dengan sahabat Ar-Rasul alaihi salam. Kayaknya ada ya, kayaknya setelah moncer usahanya, setelah hartanya melimpah kok malah jarang ketok, sholat jamaah, jarang kelihatan di majelis. Sibuk katanya. Subhanallah. Untuk dunianya sibuk siang dan malam. Untuk akhirat diluangkan barang sesaat itu sulit. Ini orang yang punya selera rendah, ya, dan tidak ngerti arti daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Abu Talhah ketika pada suatu malam dia pulang membawa orang untuk ikut makan di rumahnya. Ketika sampai di rumah, dia pertama kali ditanyakan anaknya, gimana anak kita? Lihat sayangnya orang tua, kita inginlah, ya, ingin melihat dan ingin menyaksikan orang tua yang sayang pada anaknya seperti Abu Talhah. Memang lain. Didikan Nabi itu memang lain dengan didikan saya Nabi. Betul-betul membekas dalam jiwa mereka dan berusaha dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Ya, Abu Talhah pulang dengan membawa tamu. Ya, orang yang dermawan tentunya. Gini, kalau orang kaya itu jangan pelit. Ya, orang kaya itu ya gimana lah beramal, jangan pelit. Gak akan berkurang kok. Ya. Kemudian istrinya menjawab, anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Maksudnya lebih tenang ini dalam benak istrinya, sekarang udah mati anak kita. Kemarin kan masih kejut-kejut sakit, ya kan saya nangis. Sekarang udah mati nggak meronta-ronta lagi. Suaminya ketika mendengar seperti itu, dia kira sudah sembuh atau sudah mulai membaik. Kemudian Ummu Sulaim pun menyuguhkan makan malam. Apa boleh makan malam? Boleh, siapa yang melarang? Rasulullah sendiri mengatakan idza quddimal asya ya fabda'u bil asya. Atau kama qala sallallahu, apabila waktu isya telah datang, salat dikumandangkan sementara hidangan makan malam dihidangkan, dahulukan apa? Makan malam. Boleh makan malam itu. Siapa yang melarang? Nabi sendiri membolehkan, sahabat juga melakukan, ya. Tapi ingat, meskipun boleh, sebagian ulama mengatakan alangkah bagusnya kalau orang makan malam itu setelah itu jalanlah berapa langkah, ya, jalan berapa langkah sehingga lebih baik, ya. Maka setelah selesai tamu-tamunya pada keluar, Abu Talhah istirahat sudah, ya. Kemudian Ummu Sulaim dia bersolek, berdandan. Padahal dalam kondisi musibah seperti itu nanti akan ada faedah besar di sini. Bersolek untuk suaminya, ya. Kemudian dia setelah bersolek bagus gitu ya, cantik, wangi, mendatangi kamar tidur suaminya. Kemudian ikut merapat duduk tiduran di sisinya. Kemudian suaminya mencium bau yang lumayan ya dari istrinya. Kemudian terjadilah hubungan ya suami istri. Setelah makan malam selesai dan hubungan suami istri sudah rampung, ya tentu pikiran sudah tenang, ya kepenatan sudah hilang. Di akhir malam Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talhah, wahai suami, apa pendapatmu jika ada orang menitipkan barang, kemudian titipan tadi sesaat diambil, boleh enggak orang yang dititipi itu menolak? Kata Abu Talhah, ya enggak boleh, itu titipan ya kasih kepada orang yang menitipkan. Kata Ummu Sulaim, ketahuilah putramu titipan dari Allah, kini telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Talhah pun terkejut dan marah.
Ayo marahnya wajar. Artinya gini, kenapa kamu nggak dari tadi menghabarkan tentang kematian anak kita, sehingga ketika kita sudah berlumuran dengan apa? Hubungan suami istri baru kamu apa? Bercerita seperti ini. Ummu Sulaim seorang wanita yang cerdik. Andai kata tadi ketika pulang langsung dihabarkan, mungkin nggak doyan makan, nggak mau apa-apa sudah. Lihat bagaimana seorang istri yang solihah, ngerti kepenatan seorang suami. Ya, bagaimana penatnya suami ini jangan ditambah. Nggak seperti sebagian wanita di zaman sekarang. Suami udah capek kerja pulang, ya, nggak disuguhi apa-apa, yang ada disuguhi keluhan dari istrinya. Ini kan menambah beban. Ya, kemudian keesokan harinya Abu Talhah datang menghadap Nabi alaihi salam dan menceritakan peristiwa yang terjadi tadi malam. Kemudian Nabi mendoakan barokah. Ya, mendoakan barokah. Dalam kisah ini ada beberapa faedah, yaitu kecintaan orang tua terhadap anak. Memang seperti itu. Orang tua itu harus cinta kepada anaknya. Buah hatinya dan orang yang diharapkan sebagai penerus di masa mendatang. Dengan seorang anak mendapatkan kecintaan yang penuh dari orang tuanya, maka anak akan tumbuh dalam keadaan dia telah mendapatkan kasih sayang. Sehingga tidak akan dikatakan masa kecil tidak apa? Bahagia. Kadang ada istilah apa? Masa kecil tidak bahagia. Kurang mendapatkan sentuhan kasih sayang dari orang tua. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad menyebutkan babun al-walidatu rahima. Bab tentang para ibu adalah penyayang. Seperti ini memang. Dahulu ada seorang wanita membawa dua putranya datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha mengemis. Ya Allah, mengemis. Berarti memang kondisinya fakir. Membawa kedua anaknya. Dan tentu dahulu mengemis itu bukan sebagai profesi, bukan sebagai pekerjaan seperti umumnya orang zaman sekarang. Ngemis di jalan gendong apa? Anak. Itu melanggar HAM loh itu. Katanya anak kecil di apa? Bawa ngemis digendong di jalan-jalan seperti itu bahaya. Kalau ini betul-betul kondisinya butuh. Bukan menjadikan ngemis sebagai profesi, memang butuh sudah. Datang ke, kalau sekarang ke Bunyai, ya, ke istrinya siapa? Ya, Nabi alaihi salatu wassalam. Mengemis, meminta. Tidak didapatkan waktu itu kecuali 3 korma saja. Sebegitu sederhananya ya, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak menuntut yang macam-macam terhadap Nabi alaihi salam. Walaupun sudah seperti itu kondisinya, sederhana ketika ada pengemis dikasih. Dikasih 3 korma itu dikasih. Kan 3 orang, ibunya dan 2 putranya. Kemudian ya masing-masing anak dikasih, kemudian dia 1 korma. Dengan cepatnya anak itu makan, lapar, ya. Kemudian ketika sang ibu ingin makan, kedua putranya melihat, ya. Gak tega, dibelahnya ini, korma yang 1 ini dibelah jadi 2, dikasih kepada anaknya, ibunya gak makan. Seperti ini loh seorang tua, sayang pada anaknya, rela dia lapar, rela dia, ya, menderita demi kebahagiaan anaknya. Ketika peristiwa ini disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah pun heran, seorang ibu kok seperti ini, sayangnya terhadap anak, disampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah mengatakan, laqad rahimahullah bi rahmatiha sabiyaiha. Sungguh Allah telah merahmati wanita tersebut disebabkan wanita itu menyayangi kedua anaknya. Orang yang sayang akan disayang oleh Allah. Jangankan kita sayang kepada anak kita, bahkan Nabi alaihi salam mengatakan, wasyata in rahimtaha rahimakallah. Kambing kalau kamu sayang kepadanya, kamu akan disayangi oleh Allah. Ya maksudnya nyayangi kambing ya bukan dicium atau apa. Ya artinya ya misalnya dia lapar kamu kasih makan. Kalau kamu menyembelih ya dengan senjata yang apa? Tajam. Kemudian jangan menyakiti. Kan ini bentuk menyayangi binatang. Wasyata kata Nabi in rahimtaha rahimakallah. Kambing kalau kamu sayangi, kamu akan disayangi oleh Allah SWT. Lah kalau kambing kita sayangi kemudian kita mendapatkan kecintaan dari Allah, lalu bagaimana kalau itu kita sayang pada orang? Lalu bagaimana kalau itu anak dan istri kita? Jadilah kita para suami yang sayang pada anak dan istri kita. Jadilah ya para ibu sayang terhadap anak dan suaminya. Niscaya mereka akan dirahmati oleh Allah SWT. Ketika Allah sudah melimpahkan rahmat, maka sungguh keluarga ini akan menjadi keluarga yang apa? Diberkahi oleh Allah SWT. Dahulu pernah Rasul alaihi salatu wassalam mencium cucunya Al-Hasan ibn Ali. Dicium. Waktu itu ada seorang bernama Al-Aqra ibn Habis. Seorang, dia aslinya orang Badui. Dijadikan pimpinan dia oleh kaumnya. Heran dia. Saya itu ya Rasulullah punya 10 anak, tidak ada satupun yang saya cium.
Nggak ngerti siapa yang dicium. 10 anak nggak ada satu yang dicium. Mungkin cuma istrinya yang dicium. Heran dia. Kok Nabi mencium cucunya? Nabi pun heran, punya anak 10. Nggak ada yang dicium. Nabi mengatakan, ya, man la yarham la yurham. Orang yang nggak nyayangi nggak akan disayangi. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan setimpal dengan perbuatan. Kalau kamu sayang akan disayang, kalau kamu tidak menyayangi, kamu tidak disayangi. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah berikutnya, seorang yang salih tentunya senantiasa mendatangi salat berjamaah dan berusaha duduk di majelis ilmu dan tidak tersibukkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mengurusi keluarganya. Ya, dia tetap mengurusi keluarganya. Tapi juga dia mengambil bagian untuk duduk di majelis, untuk menghadiri Jumat dan jamaah. Sungguh salah satu atau di antara sebab seorang itu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah dia sering duduk di majelis ilmu, mendapatkan faidah, menimba ilmu yang akan bisa meluruskan ibadahnya dan mendorongnya kepada ketaatan. Di saat umumnya orang mereka lebih cenderung menghadiri tempat-tempat maksiat, maka sungguh sangat berbahagia di saat seorang mampu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi majelis ilmu, meluangkan waktunya sesaat, meninggalkan dunia sesaat untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kebanggaan dan kemuliaan yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan berbangga di hadapan para malaikatnya bahwa mereka adalah orang yang duduk bersama mereka tidak akan merugi. Hanya duduk saja dengan orang yang sedang di majelis, yang tujuan dia awalnya bukan ke majelis ilmu, cuma ingin nyari teman, temannya di situ dia ikut duduk, itu saja diampuni. Lalu bagaimana kalau orang datang dari rumah niatannya untuk apa? Thalabul ilm. Memang kita butuh sering mendengarkan at-targhib agar kita terdorong untuk beramal dan agar kita tercegah dari sesuatu yang tidak baik. Rasul alaihi salatu wassalam memberi kabar gembira kepada orang yang mereka berjalan di gelapnya malam menuju masjid bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Basyiril masya'ina fid dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan menuju masjid di gelapnya malam dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Bayangkan, terkadang kita ya jalan menuju masjid itu terang benderang. Kita sehat, waktu luang pun banyak. Terkadang berat ini kaki kita langkahkan, berat diri ini kita ya gerakkan. Tapi ketika seorang mukmin mendengar busyra, berita gembira seperti ini dari Rasul, apakah masih berat dia melangkahkan kakinya? Apakah masih berat dia menggerakkan tubuhnya? Sementara pahalanya adalah cahaya yang sempurna di hari kiamat. Mungkin berat seorang ketika harus keluar menembus dinginnya malam, berat dia berjalan di gelapnya malam, tapi ingat bahwa di balik dari itu adalah cahaya yang sempurna yang telah menantinya. Dahulu di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ada seorang sahabat bernama Abu Yahya Usaid bin Hudair. Dia pada suatu hari dia membaca Al-Quran di malam hari. Ketika dia membaca Al-Quran, kuda yang ada di sampingnya itu berdiri. Kayak ketakutan ada sesuatu. Dia berhenti, maka kudanya pun berhenti. Dia baca Quran lagi, berdiri lagi kudanya. Karena waktu itu Yahya yang masih kecil ada di samping kuda, dia takut akan keinjak kudanya, dia berhenti. Ketika dia berhenti kemudian melihat ke atas, subhanallah, lampu yang terang, kemudian terus ke atas. Keesokan harinya dia mengkhabarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang apa yang dia lihat tadi malam. Maka Nabi mengatakan tilkas sakinah. Itu adalah sakinah yang turun. Ini malaikat yang turun ikut mendengarkan tilawah. Dan Usaid bin Hudair ini kalau nggak salah dia juga pernah ketika pulang di malam hari dari majelisnya Nabi, gelap luar biasa. Setelah ya sholat isya duduk di majelisnya Nabi, pulang gelap sekali. Di tengah perjalanan ada cahaya yang terus menyinari dia sampai ke rumahnya. Ini karomah. Lalu dengan cahaya yang lebih sempurna nanti insya Allah di yaumul qiyamah. Ya, cahaya yang lebih sempurna lagi nanti di yaumul qiyamah. Ketahuilah bahwa seorang mukmin janganlah dia tersibukkan dengan harta dan anaknya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kurang waktu kita. Tidak akan kurang harta kita jika kita meluangkan sesaat untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang stabil,
dalam memenuhi hak jasmani dan rohani. Jangan cuma kita memenuhi hak jasmani kita sementara kita melupakan hak rohani kita. Ingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Andai kata pun kita mencari ma'isyah, mencari kasab penghasilan, niatkan bahwa itu untuk menopang ibadah kepada Allah SWT. Jangan jadikan dunia sebagai puncak tujuan, karena memang bukan di sini tempat kita. Di sana masih ada 2 alam lagi yang akan kita lalui. Alam barzah, alam kubur, dan alam akhirat, alam yang abadi. Sangat merugi seorang yang seleranya hanya tertumpah kepada kehidupan dunia, sementara perjalanan masih panjang. Kehidupan belum berakhir, kita masih ada di babak pertengahan. Masih ada 2 alam lagi yang akan kita lalui. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian dan harta-harta kalian melalaikan kalian dari ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melalaikan. Kita ingat hak keluarga, kita juga ingat hak Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat hak keluarga, kita juga ingat hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari kisah tadi, kesabaran Ummu Sulaim yang sangat besar dalam menghadapi musibah. Musibah kematian anaknya, di mana dia melakukan sesuatu yang biasanya hanya dilakukan ketika seorang itu dalam kondisi senang, tidak diliputi oleh kesedihan. Tapi dia bagaimana bisa menahan hatinya, menahan untuk bersabar ketika ya anaknya meninggal dan bahkan dia sampai terjadi hubungan dengan suaminya. Ketahuilah bahwa bersabar di saat musibah datang adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Karena ulama mengatakan bahwa sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk meninggalkan maksiat, dan sabar di saat menghadapi musibah. 3 bentuk sabar ini hendaklah senantiasa ada pada diri kita. Di saat kita hendak melaksanakan atau ketika melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak rintangan. Apakah anak dan istri yang mungkin akan memberatkan kita dari melangkahkan kaki kita kepada tempat kebaikan? Ataukah mungkin cemoohan orang yang keluar dari mulut mereka kepada orang yang melakukan kebaikan? Maka butuh di sini kesabaran. Demikian pula bersabar untuk meninggalkan maksiat. Karena terkadang ketika seorang dia bertekad meninggalkan maksiat, ada saja omongan, kamu ini sok suci, kamu ini bukan pemuda zaman sekarang, kamu hidup di zaman batu. Bukan musib batu loh, hidup di zaman batu. Ya, hidup di zaman batu, masa enggak kenal pemuda zaman sekarang? Ketika ada orang yang meninggalkan maksiat seperti itu. Terkadang rintangannya seperti ini terasa berat oleh sebagian orang. Sehingga sudahlah, daripada saya enggak kuat menghadapi semuanya, sudah saya larut ya bersama orang yang larut. Kemudian yang ketiga, bersabar ketika seorang menghadapi musibah. Dan ini yang dimaksud di sini. Dan umumnya orang itu mereka memahami bahwa sabar itu ya ketika musibah saja. Padahal di sana ada 2 sabar yang lain yang itu tidak kalah pentingnya. Bersabar di saat kita menjalankan ketaatan itu berat loh. Demikian pula bersabar ketika kita bertekad meninggalkan maksiat itu juga berat. Jadi jangan keliru bahwa sabar itu hanya terbatas pada ketika ditimpa musibah. Sabar dalam agama ini posisinya seperti kepala bagi tubuh. Kalau tubuh tanpa kepala, bagaimana akan hidup? Dan tentu seorang mukmin dia memiliki kesabaran karena memang dia percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang mewujudkan ketidaksabarannya terhadap musibah yang menimpanya dengan memukul-mukul pipi misalnya, merobek-robek baju atau berteriak-teriak seperti teriakan jahiliyah. Nabi mengatakan, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang menamar-namar pipi saat musibah, dipukul-pukul ini pipi kita. Demikian pula merobek-robek kerah baju. Dan bukan termasuk golongan kami orang yang menjerit dengan jeritan jahiliyah. Ini bukan pengikutnya Nabi. Kalau pengikutnya Nabi akan bersabar. Namun boleh enggak orang kalau terkena musibah dia menangis, meneteskan air mata, sedih? Jawabannya boleh. Selama tangisan itu tidak dengan suara keras dan tidak diikuti dengan kata-kata yang tidak baik. Bahkan mungkin itu bagian dari kasih sayang seorang, ya. Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putranya
Ibrahim, putra Nabi, itu ada yang namanya Ibrahim. Nggak boleh, nanti akan ada faedah. Boleh seorang menamakan anaknya dengan nama para nabi, boleh. Yang nggak boleh kan kalau kita menamakan anak misalnya dengan nama-nama para tauhid, nama Fir'aun, nggak boleh. Jangan berdalih kan terkenal, ya, jangan. Kemudian juga nama yang padanya ada penghambaan kepada selain Allah, Abdu Husain, hambanya Husain misalnya, nggak boleh. Ya, harus dirubah menjadi Abdullah atau yang lainnya yang baik. Rasul alaihi salatu wasalam ketika putranya yang bernama Ibrahim itu meninggal, Rasul meneteskan air mata, sedih. Ditegur oleh sahabat Abdurrahman ibn Auf, ya Rasulullah, Anda menangis bersedih seperti itu ya Rasulullah. Rasul alaihi salam mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengadab, tidak menyiksa dengan menetesnya air mata ini. Artinya ketika seorang tertimpa musibah kemudian dia meneteskan air mata, ini tidak dilarang, ya. Yang dilarang itu kan kalau menangis menjerit-jerit, ya kan? Atau dengan bersuara. Kalau meneteskan air mata atau sedih, ya namanya orang anaknya meninggal, bagaimana enggak sedih? Kemudian Nabi mengatakan, innal 'aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda aw ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Seperti itu Nabi mengatakan. Sesungguhnya mata ini berlinang, hati pun bersedih, namun kita tidak mengatakan kecuali sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah. Sungguh ya Ibrahim, kami bersedih, dia berpisah denganmu. Jadi tidak mengapa seorang ketika dia itu tertimpa musibah meneteskan air mata bersedih. Dan ini bukan ya dilarang dan bukan dikatakan tidak sabar. Rasulullah sendiri dia pernah seperti itu. Berarti di sini ada faedah bolehnya seorang ketika ditimpa musibah dia itu menyabar-nyabarkan diri dengan tidak menampakkan kesedihan. Itu boleh. Karena di sini Ummu Sulaim tidak mengambil rukhsah. Kan ada rukhsah keringanan untuk sedih dan meneteskan air mata. Tapi di sini Ummu Sulaim tidak menampakkan apa? Ya, kesedihan ataupun meneteskan air mata. Walaupun ya tentu hatinya sedih. Siapa yang tidak sedih ketika buah hatinya meninggal? Tapi tidak ditampakkan. Dan jangan difahami, oh berarti Muslim senang apa ya? Anaknya mati biar punya anak lagi. Kalau mau senang-senang tidak harus mati anaknya. Kan anaknya hidup senang-senang juga bisa kan masih kan? Keliru itu pemahaman. Ummu Sulaim ini mengambil azimah kalau dalam istilah fikih. Mengambil yang apa terberat. Walaupun ada keringanan untuk apa? Sedih. Kemudian di antara faedah ya kisah ini. Seorang istri berhias untuk suaminya. Dan melakukan sesuatu yang mendatangkan kecintaan suami. Seperti ini seorang wanita solihah. Agar suaminya itu terjaga matanya, terjaga batinnya. Senantiasa berusaha tampil prima di hadapan suaminya. Tidak seperti sebagian wanita ya yang kalau dia berhias ketika mau keluar rumah. Berhias kalau ada undangan ini dan itu. Sementara suaminya cuma mendapatkan bau dapur, bau baju ya yang enggak enak dicium. Kalau keluar rumah sudah, ya dari ujung rambut sampai ujung kaki isinya perhiasan. Agar orang tertarik kepadanya. Loh kamu udah punya suami kok? Iya tapi ya biar orang tertarik dengan saya. Ya subhanallah udah punya suami. Dan terkadang suaminya membiarkan dan rela sudah dapat istri seperti itu. Ya, istrinya itu terlihat cantik kalau keluar rumah ya menghadap orang lain. Kalau dengan suaminya ya suaminya hanya dapat bau baju dapur. Ini sangat bertolak belakang dengan wanita ya salaf umat ini. Kalau seorang istri berusaha melayani suaminya dengan layanan yang prima, kan berarti dengan ini kehidupan rumah tangga akan terus langgeng dan harmonis. Adanya suami itu punya wanita idaman lain, karena terkadang seorang istri tidak mampu untuk apa? Tampil yang mempesona suaminya. Terkadang seorang suami mengambil jalan pintas, nyari wanita lain. Karena seperti itu. Jangan salahkan. Ya walaupun salah sih suami yang seperti ini. Tapi gara-gara istri yang tidak pandai, ya nggak cerdas-cerdas, ya kebutuhan suami tak terpenuhi. Ketahuilah bahwa kebutuhan biologis, ya seorang suami itu sangat mempengaruhi perilaku, ya dari seorang suami. Dan seorang istri yang ya cerdas tentunya dia berusaha bagaimana seorang suami, ya nanti tetap cinta kepadanya, cinta kepada anak-anaknya, betah di rumahnya, menjadikan rumahnya betul-betul menjadi apa? Ya, tempat yang sejuk, yang nyaman.
Seorang wanita yang salihah itu ketika suami melihatnya, itu suka kepadanya. Tutur katanya lembut, dipandang menyenangkan, sayang kepada suami, sayang kepada anak-anak. Ini kriteria ya wanita idaman. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu bersabda, tazawwaju al-wadud al-wadud. Menikahlah kalian dengan wanita yang banyak anak. Banyak anak loh, ya. Dan yang penyayang. Enggak cukup banyak anak. Karena sebagian orang banyak anak itu galak. Tapi ada tambahan al-wadud yang penyayang. Seorang istri yang penyayang, maka dia ketika menjadi seorang ibu akan sayang pada anaknya. Menjadi seorang istri akan sayang pada suaminya. Tazawwaju al-wadud al-wadud. Menikahlah kalian dengan seorang wanita yang banyak anaknya dan penyayang. Ada orang bertanya, loh, masih gadis kok, bagaimana kita tahu dia banyak anaknya? Ya belum dites, ya. Kita tahu ya secara lahiriah misalnya dengan saudara-saudara dia itu banyak. Ya, dia punya saudara, saudaranya itu anaknya 10, ini yang ini dia 9, ibunya dia saja anaknya 12 misalnya. Insyaallah anaknya juga apa? Nanti banyak. Ya, ini banyak insyaallah. Ya, seperti itu. Kemudian sebaliknya, seorang istri pun sama, ingin jika suaminya itu tampil dalam keadaan apa? Gagah. Ya, tampil dalam keadaan juga apa? Berhias. Dahulu sebagian salaf mengatakan, sungguh aku suka untuk berhias untuk istriku sebagaimana aku suka kalau dia berhias untukku. Seperti itu. Jadi jangan kemudian nuntut istrinya ya penampilannya prima sementara dia sendiri ya baunya enggak karuan. Enggak akan nikmat itu. Jadi semuanya itu ya berusaha bagaimana muasyarah zaujiyah, kehidupan rumah tangga itu terus langgeng. Semakin tua semakin sayang malah. Ya, semakin tua semakin dekat. Seperti itu. Karena udah banyak pengalaman. Nah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadisnya, "Yattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah." Nah, hendaklah salah seorang kalian menjadikan hati yang syukur, menjadikan hatinya itu banyak syukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, dan lisan yang berzikir, dan istri yang mukminah yang akan membantu dia dalam perkara akhirat. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam kehidupan rumah tangga atau dalam berumah tangga. Lihatlah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau alaihi salatu wasallam, ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, maka Nabi takut karena ketika itu beliau berada di gua sendiri, tiba-tiba datang makhluk yang aneh, kemudian mendekapnya, ya wajar. Maka Nabi menggigil pulang, kemudian diselimuti oleh Khadijah. Kemudian bagaimana sang istri yang salihah menenangkan ya suaminya yang pikirannya dalam kegalauan. Kata Khadijah, "Kalla la yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak, Allah tidak akan mungkin mencelakakan kamu, wahai suamiku. Dari mana Khadijah tahu? Atau firasat Khadijah seperti itu bahwa Allah tidak akan mungkin mencelakakan Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal itu baru pertama kali turun wahyu. Dia punya firasat, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa tu'in ala nawaibil haq. Sesungguhnya engkau wahai suami, orang yang suka silaturahmi, orang yang suka menanggung bebannya orang lain dan membantu di saat memang butuh bantuan. Lihat, 3 perbuatan ini kalau ada pada seorang, biasanya ya dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering silaturahmi, menanggung beban orang. Kemudian dia gampangan ketika memang harus dituntut dia membantu orang. Orang seperti ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Andai kata pun dia kena musibah enggak seperti yang lainnya. Andai kata pun dia kena musibah akan cepat ya dientaskan oleh Allah SWT, dilepaskan dari musibah yang menimpanya. Seperti itu orang yang ingat Allah akan diingat oleh Allah. Orang yang suka membantu orang akan dibantu oleh Allah SWT. Di sini Rasulullah alaihissalam memerintahkan kita untuk mencari istri yang mukminah yang akan bisa membantu kita untuk mendorong kita kepada amal akhirat. Bukan istri yang kalau kita ingin beramal itu dihalang-halangi. Bukan istri yang kalau kita ingin menjalankan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam kemudian dia merasa risih. Misal saja, ya, Mas, saya kalau kamu jenggotan saya risih katanya.
Luar biasa. Ini wanita yang belum tahu bahwa jenggot bagi lelaki ini adalah simbol kejantanan. Simbol kejantanan loh. Ya kan? Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, dan ini ucapan wanita yang punya selera tinggi tentunya. Subhanalladzi zayyana ar-rijala bil liha. Maha suci Allah yang telah menghiasi para lelaki dengan jenggot. Ini ucapan wanita yang punya selera tinggi. Enggak akan risih itu. Ya, jenggot itu dipakai, ya maksudnya dipelihara, ya dirapikan, ya enggak akan risih. Yang risih itu artinya yang belum menerima. Ini satu contoh saja. Terkadang seorang suami ketika ingin, ya, misalnya sedekah dilarang. Jangan sedekah mas, kita aja belum punya kulkas, belum punya ini. Kadang seperti itu, dihalang-halangi oleh istrinya mau sedekah, ya. Padahal harga kulkas dengan sedekah yang ada sedekahkan nggak seberapa sedekahnya, itu dihalangi. Terkadang seorang suami ketika ingin sholat jamaah, ya, dihalangi oleh istrinya. Gak usah mas, nanti kamu akan dibilang sok alim. Malu kita kalau dibilang sok alim, ya, dibilang alim atau sok alim. Seperti itu terkadang. Ini bukan wanita idaman. Wanita idaman adalah wanita yang siap, ya, mendukung suaminya dalam kebaikan. Sebelum penutupan, ya, sesi pertama ini saya akan sebutkan kisahnya Hajar, istri Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Allah SWT memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan Hajar dan putranya itu Ismail di Mekah yang waktu itu nggak ada bangunan, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Lembah yang gersang, ditinggalkan di situ Hajar dengan putranya oleh Ibrahim dan dibekali air dan korma. Ditinggal pergi oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikejar oleh istrinya Hajar. Ya Ibrahim, Ibrahim tidak menoleh. Ya Ibrahim dipanggil lagi, nggak menoleh. Ketika sang istri mengatakan, wahai Ibrahim, memang seperti ini perintah dari Allah untuk meletakkan aku dan anakku di sini di tempat yang seperti ini. Ibrahim berhenti dan menoleh. Naam. Iya, kata Ibrahim. Apa kata seorang wanita mukminah, Hajar, ibunya Ismail? Idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau demikian, kalau ini perintah dari Allah, Allah nggak akan mungkin menyanyiakan kita. Kita rindu sekali mendengarkan ucapan dari wanita mukminah yang seperti ini. Siap menjalankan perintah Allah, siap ditinggal suaminya dalam perkara kebaikan. Kalau memang ini perintah dari Allah, Allah nggak akan mungkin menyanyiakan. Dan ternyata betul, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan Hajar dan putranya. Bahkan dari kisahnya Hajar itu nanti, ya, kemudian di sana muncul air apa? Zam-zam. Kemudian Mekah yang tadinya tandus, gersang, lembah yang tidak ada orang, kemudian menjadi kota yang ramai. Sampai saat ini Mekah menjadi kota yang 24 jam terus ramai. Yang kalau orang mengingat, ya, di situ dahulu Hajar dan Ismail, ya, hanya 2 orang saja. Firasat yang tajam dari wanita mukminah bahwa kalau ini perintah Allah SWT tidak akan mungkin Allah SWT menyanyiakan. Jadi hendaknya seperti itu seorang wanita mukminah menjadi pendukung bagi suaminya di saat suaminya melakukan kebaikan, memberikan dorongan kepada suaminya ketika suaminya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.